Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfa ini dengan NIM 1011146. Berdiri saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Administrasi Perpajakan. Baiklah, sini saya akan jelaskan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pajak. Kita tentu sering mendengar berita tentang pajak. Namun, apakah kamu sudah mengetahui apa itu pajak? Yuk kita cari tahu bersama. Definisi pajak menurut undang-undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan digunakan bagi kesejahteraan kita bersama. Yang kedua, apa itu retribusi daerah? Retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Nah, apa perbedaan pajak daerah dengan retribusi daerah? Yang pertama, pajak daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak, sedangkan retribusi daerah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang kedua, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan retribusi daerah dipungut berdasarkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, pajak daerah bersifat memaksa, yaitu semua orang yang memiliki barang atau tempat yang dikenakan pajak harus membayar pajak, sedangkan retribusi daerah hanya orang yang menggunakan atau mendapatkan izin saja yang berhak membayarnya. Dengan membayar pajak, kita dapat memperoleh imbalan namun secara tidak langsung. Imbalan tersebut dapat kita rasakan manfaatnya dalam berbagai bentuk seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memudahkan mobilitas masyarakat, tersedianya akses pendidikan yang layak untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, adanya akses kesehatan yang memadai untuk masyarakat ketika sakit, pengembangan sektor pariwisata, serta akses layanan publik yang prima. Tentunya masih banyak manfaat lainnya yang bisa kita rasakan bersama. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Pajak terbagi menjadi dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Nah, apa saja yang termasuk jenis pajak provinsi? Jenis pajak provinsi yang pertama, pajak kendaraan bermotor, yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat, pajak air permukaan, dan yang kelima, pajak rokok. Yang kedua, apa saja yang termasuk pajak kabupaten atau kota? Contohnya itu seperti, yang pertama, pajak hotel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh hotel. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Hasil dari pajak hotel nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Contoh yang kedua yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan restoran yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas hiburan. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10%. Contohnya seperti KFC, Richeese, kafe, dan tempat-tempat lainnya yang menyediakan kursi. Contoh yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Pada saat itu, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 5%, dan pada tahun 2022, tarif tersebut kemudian dinaikkan menjadi 10%. Contohnya itu seperti pertunjukan film, pertandingan, kesenian, dan tempat keramaian hiburan lainnya.
Contoh yang keempat, ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Contoh yang kelima, ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain untuk penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10%. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis retribusi daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu yang pertama, retribusi jasa umum, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati. Yang kedua, retribusi jasa usaha, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan kemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu, merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa peran penting pajak daerah dan retribusi daerah. Peran penting pajak daerah dan retribusi daerah adalah yang pertama, sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aset doang banyak, tapi nggak bayar pajak. Cuak! Aku terpikat dirimu.